Siap, gerak. Bisaram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Baik, perhatikan semuanya sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Silakan Wahyu ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, perhatikan sebentar semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sehat, baik. Kalau sudah sarapan berarti kalian siap belajarnya hari ini. Siap, Pak. Oke, sebentar semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini masuk ke kelas? Azari sakit, Pak. Asari? Ya, Oke, sakit. oke. Ada lagi yang sakit? Atau yang tidak masuk izin? Tidak ada. Oke, Asari saja ya tidak masuk hari ini. Oke. Untuk temannya yang sakit hari ini atas nama Asari, mudah-mudahan bisa segera disembuhkan sakitnya, ya, supaya dia bisa bergabung dan bisa berkumpul dan belajar dengan kita seperti biasanya. Baik, perhatikan semuanya. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Yang pertama, masuk kelas tepat. Kemudian kesepakatan kelas yang kedua, doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga, Fokus mendengarkan guru menjelaskan. fokus mendengarkan guru menjelaskan. Kemudian yang keempat, ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang kelima, berbicara sopan, menjaga etika, sikap dan perilaku selama berada di kelas. Oke, anaknya perhatikan semuanya. Ini materi kita supaya kalian terus fokus belajar. Anaknya mohon ikuti alurnya supaya kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Oke, baik, perhatikan. Di materi kita pada kali ini kita akan membahas tentang teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Oke, teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak ya. Yang pertama adalah menemukan konsep terkait proses masuknya kepercayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan teori kepercayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menganalisis kelemahan dan kelebihan teori masuknya pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anaknya, kemudian pembelajaran kita sebelumnya kita telah mempelajari tentang zaman pra-aksara di Indonesia. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, yang pertama kepercayaan animisme dan dinamisme.
percaya kepada roh nenek moyang, kemudian percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan supranatural. Oke, bagus untuk temannya. Kemudian materi apa lagi yang kita pelajari di materi sebelumnya? Saya, Pak. Oke. Peralatan yang sederhana terbuat dari batu. Oke, peralatannya masih sangat sederhana dan masih terbuat dari batu. Oke, ada yang lain lagi? Saya Pak. Kehidupan nomaden itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke, kehidupannya ketika persediaan sumber makanan sudah mulai habis atau menipis. Oke, kehidupannya bersifat nomaden. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika sumber persediaannya sudah mulai menipis atau habis. Karena mereka mengandalkan hasil buruannya. Ketika buruannya sudah mulai sedikit atau sudah menjauh, maka mereka melakukan perpindahan. Oke, kemudian yang berikutnya. Saya, Pak. Oke, masih ada. Membangun sarana pemujaan seperti gomen dan punden berunda. Oke, membangun sarana pemujaan ya terhadap nenek moyangnya seperti membangun domen, kemudian punden berunda, ada satu kagus dan sebagainya. Oke, ada yang lain lagi? Habis? Ya. Kehidupan dari tempat gathering ke memproduksi. Artinya dari bisa produksi makanan sendiri sampai bisa membuat makanan. Oke. Kehidupannya sudah mampu sebelum bisa memproduksi makanan sendiri, pada akhirnya dapat memproduksi makanan sendiri. Ya, dari food gathering ke food produksi. Oke. Oke, perhatikan dan lihat gambar yang di depan semuanya. Gambar yang paling atas. Candi Prambanan. Yang di atas adalah Candi Prambanan. Bagus. Kemudian gambar yang kedua. Kedua Candi Borobudur. Kemudian yang paling atas itu Candi Prambanan. Candi Prambanan ini merupakan peninggalan dari agama Hindu. Merupakan peninggalan dari agama Hindu. Kemudian yang berikutnya nomor 2. Oke. Candi Borobudur merupakan candi peninggalan dari budaya agama Buddha. Ya. Jadi ketika masuknya pengaruh agama Hindu ke budaya Indonesia, maka masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal yang namanya agama. Jadi masuknya pengaruh budaya Hindu Buddha di Indonesia itu menandai berakhirnya zaman pra-agama di Indonesia. Nah, dari awalnya kepercayaannya bersifat animisme dan dinamisme, kemudian masuknya pengaruh budaya agama Hindu di Indonesia, di budaya Indonesia, jadi masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya agama. Kalau keyakinan sebelumnya itu tidak punya dasar. Ya. Nah, sementara agama Hindu dan agama Buddha mereka punya dasar dan keyakinannya dalam agama ini. Itu adalah kitab suci. Nah, kitab suci agama Hindu kitab Weda. Nah, yang mana di sana menggunakan huruf bahasa Sanskerta. Kemudian agama Buddha. Ya, kitab dari agama Buddha adalah Tripitaka. Nah, ya, di sana juga menggunakan huruf Pallava. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam kitabnya adalah bahasa Pali. Anak ya. Nah, kemudian dalam kepercayaannya dalam agama Hindu kita mengenal yang namanya Trimurti. Ya, atau 3 kesatuan dewa utama dalam agama Hindu. Yang pertama Dewa Brahma. Kalau yang Hindu mungkin tidak asing lagi gitu. Ya. Oke, yang pertama Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, kemudian yang kedua Dewa Vishnu sebagai dewa pelihara, dan yang ketiga Dewa Shiva atau dewa penghasil. Inilah yang disebut dengan Trimurti. Nah, sehingga kepercayaan agama Hindu kita kenal dengan politisme, mengenal lebih dari satu Tuhan. Apakah Trimurti saja dalam agama Hindu? Ya,
Tentunya masih ada beberapa dewa yang lainnya. Nanti ada dewa matahari, ada dewa bayu, kemudian ada dewa agni, ada dewa Sri dan lain sebagainya. Ada dewa Indra, oke bagus. Ya. Nah, sedangkan dalam agama Buddha, anaknya hanya yang kita kenal adalah Sri Siddhartha Gautama yang disebut dengan Sang Buddha. Gitu anaknya. Siddhartha Gautama disebut Sang Buddha. Karena dianggap dia adalah sebagai makhluk yang luar biasa yang mampu memberikan pencerahan, anak yang memberikan pencerahan, ketenangan dan kedamaian. Ya. Oke, kita lanjut. Teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Teori penyebaran Hindu Buddha ke Indonesia ada 5 teori. Oke, yang pertama ada teori kemudian ada teori kemudian kemudian ada teori Nah, kelima teori ini adalah proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Kalau teori Brahmana itu adalah pendeta. Anaknya adalah pendeta yang menguasai kitab Weda dan huruf Palawa. Kemudian kesatria. Nah, teori kesatria. Jadi masuknya agama Hindu ke Indonesia berasal dari kesatria. Kesatria ini adalah golongan raja atau prajurit atau bangsawan. Kemudian yang berikutnya Waisa. Kalau Waisa ini adalah pedagang. Ya, teori Waisa ini adalah pedagang. Kemudian Sudra, teori Sudra. Kalau Sudra, ya itu adalah teori yang mana masuknya agama Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh para Buddhis atau golongan terbawah dari agama Hindu. Ya, kemudian teori arus balik. Arus balik ini adalah peranan dari bangsa Indonesia sendiri dalam penyebaran agama Hindu ke Indonesia. Oke. Ya, mari berdiskusi. Ya. Nah, materi kali ini kita akan diskusikan terkait dengan teori Hindu Buddha di Indonesia. Nah, kelompok 1 akan membahas teori kesatria. Kemudian kelompok 2 membahas tentang teori Waisa. Kemudian kelompok 3 membahas teori Sudra. Kemudian kelompok 4 membahas teori Brahmana. Kemudian kelompok 5 membahas tentang teori arus balik. Apa lagi? Akan bagikan KPD-nya, tempat kerja siswa. Mohon diperhatikan sebentar semuanya terkait dengan kelompok yang sesuai dengan teori yang akan dibahas. Nanti masing-masing kelompok yang sudah kita bagikan, nanti silakan dilihat link QR barcode-nya yang ada di LKPD-nya, yang mana nantinya kalian bisa dari QR barcode ini kalian bisa melihat video yang ada. Silakan ditonton videonya, silakan diamati videonya baik-baik terkait dengan materi, karena materi inilah yang kemudian akan kalian presentasikan. Paham ya? Siap.
Jangan begini. Oke. Perhatikan semuanya, ya. Kayaknya udah tegang-tegang ini ya semuanya dari tadi ya. Udah tegang-tegang ya dari tadi. Ya, jadi sebelum kalian membuka dan lihat link video yang ada atau QR barcode-nya, kita ice breaking dulu ya supaya lebih semangat belajarnya. Perhatikan ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Perhatikan sebentar semuanya ya supaya fokus. Kalau Pak bilang nantinya tepuk tangan 1 kali. Misalnya kalau lebih dari 1 kali berarti kalian tidak fokus dan tidak mendengarkan apa yang Pak sampaikan. Ya. Kalau misalnya lebih dari 1 kali atau kurang misalnya kalian nggak fokus. Ya. Misalnya tepuk tangan 2 kali, misalnya ini. Ya. Nanti kalau misalnya lebih gitu kan, nanti kalian nggak fokus. Sambil di dalam hati kalian juga gitu. Oke, Pak kasih contohnya ya semuanya. Lihat dan perhatikan. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk tangan 5 kali. Paham? Paham ya? Kalau misalnya ada yang lebih atau bahkan kurang ya berarti tidak fokus ya dalam belajar. Ya. Supaya fokus, dengarkan baik-baik yang sesuai dengan instruksinya. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 4 kali, tepuk tangan 5 kali. Bagus sekali ya. Walaupun tadi ada yang lebih satu dari tepuk tangannya tapi nggak apa-apa. Perhatikan dan fokus ya semuanya ya. Oke. Kayaknya semangatnya udah bangkit lagi nih kayaknya dari yang tegang-tegang tadi ya belajarnya. Oke, silakan kalian aktifkan internet HP-nya masing-masing, kemudian kalian buka link QR barcode-nya. Ya, sudah. Silakan nonton di HP-nya dulu. Nanti Pak tanyakan terkait dengan video yang kalian amati. Ya. Oke, silakan. Kalau misalnya tidak bisa masuk lewat QR barcode-nya, bisa di angkat tangan ya, biar Pak kasih tahu caranya. Sudah, Pak. Kalau ada yang belum tahu caranya, yang bisa masuk lewat QR barcode-nya, bisa sarankan ya, tanyakan. Kalau memang ada yang bisa, saya pun bisa.
Hasil dari pengamatan videonya bisa langsung ditulis ya, sesuai dengan teori yang ada. Karena di teks video itu ada 5 teori. Ya, jadi silakan yang masih ya, teori dan fokus pada teori masing-masing kelompok yang sudah kita bagikan tadi. Durasi waktu videonya itu 6 menit ya. Ya. Kelompok 3 masih? Sudah, tiganya. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Masih. 4? 4 sudah. Oke, baik. Perhatikan ya sebentar semuanya. Perhatikan. Nah, berdasarkan pengamatan dari video yang kalian lihat, anak-anak, apa ya yang bisa kalian tangkap ya dari video itu? Pemahaman apa yang bisa kalian tangkap dari video ini? Kelompok 1? Salah satu kelebihan kaum kesatria yaitu kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dan kekuatan hidupnya. Oke, bagus. Pemahamannya. Kemudian kelompok 2, apa hasil pengamatan kalian dalam mengamati video tadi? Para teori wajah memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut, yaitu kelemahan teori ini adalah para pedagang yang masuk dalam pesta warisan tidak menguasai bahasa Sanskerta dan guru pahlawan yang fungsinya hanya dikuasai kasta Brahmana. Tidak menguasai kitab suci Weda dan guru Palawa yang umumnya dikuasai oleh kasta Brahmana. Oke, bagus. Yang hasil pengamatannya kelompok Pengamatan dari teori Brahmana tidak dapat menyeberangi laut dan tidak dapat keluar dari negaranya. Kelemahan dari teori Brahmana tidak dapat menyeberangi laut
Ya, berdasarkan kepercayaan orang Hindu terdahulu ya, orang Hindu kolot atau Hindu kuno. Bagus. Apa hasil pengawatannya? Teori Sudra adalah sudra pada umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan serta tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Oke. Baik, perhatikan semuanya. Dari hasil pengamatan yang jawaban kalian ya tadi yang pertama, Kasta Brahmana tidak bisa menyeberangi laut menurut kepercayaan orang Hindu kolot. Kemudian Kasta Ksatria juga tidak bisa menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava atau kitab suci Weda. Kemudian Kasta Waisra, tambahannya juga tidak bisa menguasai isi kitab suci Weda, bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Kemudian Kasta Sudra. Kalau Kasta Sudra ya jelas tidak bisa menguasai ya isi kitab suci Weda, kemudian huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kemudian tidak memiliki uang. Ya, karena ini kasta terbawah ya, temannya tidak memiliki uang tapi memiliki semangat juang yang tinggi kan begitu anaknya. Nah, dari kelima teori yang ada anaknya, nah kira-kira teori mana yang paling mendekati anaknya, yang paling mendekati pembenarannya dan masuk ke Indonesia dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Nah, metode yang kita gunakan adalah model pembelajarannya yang kita gunakan di pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan konsekuensial. Kemudian yang berikutnya metode pembelajaran berbasis masalah. Ya, PBL. Basic Learning, PBL adalah pendekatan pendidikan di mana siswa belajar melalui penyelesaian masalah yang nyata. Ya, kemudian PBL mendorong keterlibatan aktif dan pengembangan keterampilan, pemecahan masalah, kolaborasi dan berpikir kritis. Langkah-langkah praktik Problem Based Learning, orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing pendidikan individual dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Kalian akan presentasikan nantinya hasil karya kalian sesuai dengan yang kalian amati di video maupun di sumber lain lewat internet maupun buku untuk paket. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, perhatikan semuanya. Jadi ada dua poin penilaian. Yang pertama ada nilai diskusi, ini yang kita ambil, kemudian nilai presentasi. Oke, jadi silakan kerjasama yang baik dengan temannya ya untuk mencari dari berbagai sumber yang terkait dengan teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, baik dari teori Brahmana sampai dengan teori arus. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya sekarang. Oke, fokus dan kerjakan yang cepat semuanya. Oke, jangan hanya sekedar menonton temannya, ya, tapi fokus ya semuanya, bekerja sama sehingga tugas dari LKPD ini dapat terselesaikan dengan cepat.
Yang pengawatannya lewat lihat videonya kembali silakan dilihat. Ya. Kemudian yang mau mencari sumber teori itu dari internet, sumber lainnya juga bisa, silakan. Ya, yang dari buku paket, di buku paket juga sudah ada, ya, ada di buku paket juga sumbernya juga ada tentang teori itu. Ya, kelompok 1 sepertinya udah tinggal sedikit lagi dan selesai. Wahyu, kayaknya kurang-kurangan sudah selesai. Tinggal dikit ya. Tinggal dikit. Apa dia masih? Oke, dari beberapa kelompok kayaknya udah hampir mau selesai ya. Terus ingat anaknya dalam presentasinya, ya ketika kelompok 1 yang maju nantinya kelompok lain wajib mengajukan pertanyaan ya terkait dengan materi yang mereka sampaikan, dan pertanyaan itu yang akan kalian ajukan adalah pertanyaan yang memang kalian tidak paham ya dengan materi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Ya.
Siapa? Angkat sini. Ya. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah semuanya. Karena kalian lihat tadi sudah selesai ya. Kayak kelompok 1 sudah selesai, kelompok 3 sudah. Dan kelompok 2 tadi tinggal dikit ya. Tapi udah selesai kan? Satu tambah tadi sudah. Oke, kelompok yang lain sudah Sudah, Pak? Pak. Sudah. Sudah. Baik ya, perhatikan semuanya. Kita mulai presentasi ya. Silakan kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 dapat presentasikan hasil diskusinya. Bisa menunjukkan ini. Sini deh, oh ini juga apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang teori kesatria. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lejaya Meka. Nama saya Destianti. Saya Yanti. Saya Ria Karisma Jordani. Saya Koma Aditya Berawan. Para ahli sejarah belum mengetahui pasti kapan dan bagaimana proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Perbedaan pendapat di kalangan para ahli melahirkan sejumlah teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Salah satunya yaitu teori kesatrian. Selanjutnya kami akan memaparkan apa itu teori kesatrian. Untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Destianti.
Teori kesatriaan dikemukakan oleh F.D. Bors. Tokoh dari teori kesatria meyakini bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan-golongan kesatria seperti bangsawan dan prajurit. Dalam agama Hindu, kesatria merupakan kasta kedua yang kedudukannya di bawah kasta brahmana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara. Menurut para ahli, persebaran Hindu di Indonesia terjadi akibat pergolakan politik yang terjadi yang menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan di India. Yang penguasaan barat kemudian melarikan diri ke berbagai wilayah. Salah satu tujuan pelariannya adalah Indonesia. Begitu tiba di Indonesia, golongan kesatria mendirikan sebuah komunitas kecil yang perlahan berkembang menjadi kerajaan atau pemerintah baru. Mereka kemudian menyebarkan pengaruh dan budaya Hindu kepada masyarakat setempat, contohnya seperti kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hintai, dan kerajaan Mataram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kelemahan. Para kesatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kelebihan. Kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang di seluruh dunia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Wirawan. Jadi materi yang telah kita sampaikan dapat disimpulkan bahwa dari kesatria ini berisi tentang masuknya ajaran agama atau kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta kesatria atau mereka yang memiliki berpangkat prajurit atau perwira. Dari kesatria ini dicetuskan oleh Cornelis Christian Wolff serta didukung oleh Mukherjee dan J.L. Muns. Sekian dari saya. Selanjutnya kami akan membuka dari pertanyaan dari teman-teman yang belum paham. Bisa bertanya? Oke, silakan Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Apa yang melatar belakangi terjadinya teori kesatria? Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan bertanya, bagaimana pandangan Anda mengenai teori kesatria? Bagaimana penyebaran agama Hindu menurut teori kesatria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Darulata dari kelompok 5. Oke, saya mengajukan pertanyaan Kak. Di sini bagaimana pandangan teori kesatria tentang masuknya agama dan budaya Hindu ke Indonesia? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana pandangan Anda mengenai teori kesatria? Teori kesatria berpendapat bila munculnya kerajaan Hindu di Indonesia karena peran kaum kesatria yang merupakan prajurit India. Para prajurit ini juga mendirikan koloni-koloni di kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Salah satu bukti yang menguatkan teori kesatria adalah keberadaan kerajaan bercorak Hindu-Buddha pada awal Masehi yang didirikan oleh tokoh keturunan India. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana pandangan teori kesatria tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia? Teori kesatria berisi tentang masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia melalui orang-orang yang memiliki kasta kesatria atau mereka yang memiliki pangkat seperti perwira dan prajurit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Apa yang melatar belakangi terjadinya teori ksatria? Teori ksatria melatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu kekalahan kasta ksatria dalam peperangan, kehancuran kerajaan India Selatan, semangat dan keberanian prajurit dalam menaklukkan wilayah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana penyebaran agama Hindu menurut teori ksatria? Menurut teori ksatria, maksudnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh tentara, prajurit, dan bangsawan dari India yang melarikan diri ke Nusantara setelah kalah dalam pertempuran. Para kaum ksatria ini kemudian mendirikan kerajaan baru yang bercorak Hindu dan menyebarkan pengaruh dan kebudayaan Hindu kepada masyarakat setempat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan data maupun jawaban, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok berikutnya. Mohon yang lain perhatikan materi temannya baik-baik dan buatkan pertanyaan. Kelompok 1 sudah selesai presentasi, silakan ya. Dengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori Waisa. Teori yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi kedua akan disampaikan oleh Agustin Olivia. Materi ketiga akan disampaikan oleh Amanda Julia Natasha. Materi keempat akan disampaikan oleh Imelda Agustiantini. Materi kelima akan disampaikan oleh Madita Putra, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Agustin Olivia. Berdasarkan teori Waisa yang diungkapkan oleh Andy Fromm, maksudnya agama dan budaya Hindu Buddha dibawa oleh para pedagang yang asalnya dari India. Para pedagang itu bukan hanya membawa barang-barang dagangannya, tetapi juga membawa adat dan kebiasaan dari negaranya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agustin Olivia. Bukan hanya itu, Andy Fromm juga mengatakan bahwa para pedagang yang datang ke Indonesia sesuai dengan ahli musim. Dengan kata lain, jika ahli musim menunjukkan atau memperlihatkan dalam keadaan tidak baik, maka para pedagang tidak akan datang ke Indonesia. Mereka menunggu 6 bulan berikutnya untuk datang berdagang. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa para pedagang yang datang ke Nusantara sangat berkonsumsi dengan arah angin laut. Selanjutnya akan disampaikan Amanda. Agama dan kebudayaan Hindu Buddha semakin berkembang karena para pedagang menetap di Indonesia. Mereka biasanya menetap berkisar 6 bulan untuk melakukan transaksi perdagangan. Selama menetap itulah, agama dan kebudayaan Hindu Buddha mulai disebarkan kepada masyarakat Nusantara. Semakin lama masyarakat Nusantara mulai terbiasa dengan agama dan kebudayaan Hindu Buddha, sehingga perkembangan agama dan kebudayaan tersebut semakin cepat. Selanjutnya akan dibaca. Menurut Andy Fromm, bukan hanya menetap saja, mereka para pedagang juga melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan asli Indonesia. Dengan adanya perkawinan tersebut, maka agama dan kebudayaan Hindu Buddha berkembang cukup pesat. Terlebih lagi, anak yang dilahirkan dari perkawinan antara pedagang dan perempuan Indonesia akan meneruskan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Buddha, atau bisa dikatakan sebagai generasi dari agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Selanjutnya akan menikah. Di sini saya akan membuka materi yang akan disampaikan oleh Imelda Agustina. Andy Fromm mengatakan bahwa para pedagang yang masuk kasta Waisya adalah kasta yang paling berperan dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kasta Waisya ini merupakan masyarakat yang berperan dalam memajukan kemakmuran rakyat seperti petani, pedagang, dan sejenisnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agustin Olivia. Teori Waisya memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihan teori ini adalah pedagang tentu membutuhkan area perdagangan yang luas agar lebih tentu. Kelemahan teori ini adalah
para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Selamat pagi. Di sini saya akan bertanya, apa salah satu bukti yang menguatkan teori Waisya? Jelaskan alasannya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dasar pemikiran munculnya teori Waisya dalam penyebaran pengaruh India ke Indonesia? selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang bertanya, adakah bukti yang dapat memperkuat teori Waisya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Apa dasar pemikiran munculnya teori Waisya dalam penyebaran pengaruh India ke Indonesia? di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa salah satu bukti yang menguatkan teori Waisya? Jelaskan alasannya. Bukti yang memperkuat teori Waisya adalah adanya kampung Turing yang merupakan perkampungan para pedagang India yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia. Alasannya, karena para pedagang datang ke Indonesia menggunakan jalur laut dan bergantung pada musim angin, sehingga mereka akan menetap di kepulauan Indonesia sampai angin laut akan membawa mereka kembali ke India. Oleh karena itu, terbentuklah perkumpulan para pedagang India yaitu kampung Turing yang terdapat di beberapa daerah antara lain di Jepara, Medan, Aceh, dan Lampung. Baiklah, satu. Bagaimana? Sudah tambahan dari kelompok satu. Puas. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Adakah bukti yang dapat memperkuat teori Waisya? Di sini ada dua bukti. Yang pertama yaitu Kampung Keling, yaitu perkampungan para pedagang India Indonesia yang terdapat di beberapa daerah Indonesia antara lain Jepara, Medan, Aceh, dan Malaka. Bukti yang kedua, teori Waisya mudah diterima karena dalam kehidupan faktor ekonomi menjadi sangat penting dan perdagangan merupakan salah satu kegiatan berekonomi. Kegiatan perdagangan dianggap mempermudah para pedagang asing untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai daerah. Gimana? Puas? Puas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa dasar pemikiran munculnya teori Waisya dalam penyebaran pengaruh India ke Indonesia? Teori Waisya dikemukakan oleh N.Z. Krom yang menyatakan bahwa penyebaran pengaruh India ke Indonesia didasarkan pada pemikiran golongan Waisya, yaitu kasta Waisya. Teori ini didasarkan pada pemikiran yaitu golongan Waisya merupakan golongan terbesar dalam masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Para pedagang yang datang ke Indonesia datang untuk berdagang dan menetap sementara waktu di sana. Selama menetap, para pedagang India menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal. Penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha ke masyarakat dilakukan melalui pernikahan, hubungan dagang, dan interaksi antar penduduk setempat. Para pedagang India yang datang ke Indonesia mengikuti angin muson, yaitu berubah arah setiap 6 bulan sekali. Di mana kelompok 3? Jawabannya? Puas. Iya. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dasar pemikiran munculnya teori Waisya dalam penyebaran pengaruh India ke Indonesia? Teori Waisya mengatakan bahwa masuknya kebudayaan India ke Indonesia dibawa dan disebarkan oleh para pedagang India yang singgah di bandar-bandar Indonesia. Puas.
sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kelompok 3, next. Kelompok 3. Mohon agar untuk dapat diperhatikan ya setiap penyampaian materi temannya baik-baik. Oke. Kalau memang nanti ada tanggapan ya dari jawaban yang sudah coba dijawab oleh temannya, kamu menanggapi silakan ditanggapi nantinya. Ya. Kalau memang belum puas sama jawabannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai pemaparan materinya akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu. Alasan mengapa para golongan dari sudra menyebarkan ajaran agar menuju ke Indonesia adalah yaitu karena mereka ingin mengubah nasib agar lebih baik dan layak. Oleh karena itulah para golongan dari sudra memilih untuk meninggalkan India dan memilih ke negara lainnya. Selanjutnya akan dicobakan oleh Sarah Dia. Apabila di negara India mereka menjadi seorang budak, setelah sampai di negara Indonesia mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik serta dihargai oleh masyarakat sebab tidak ada sistem kasta yang mengikatnya. Hal ini barangkali membuat para ahli menyatakan bahwa sudralah yang membawa ajaran agama Hindu di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Wadani. Teori sudra. Menurut kelompok Weber, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkata sudra. Di India, sebagai golongan rasa terendah, mereka merasa tersisih dan hanya hidup sebagai budak. Oleh karena itu, mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengubah kehidupannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Inti dari teori ini adalah agama Hindu dibawa oleh kaum sudra datang di Nusantara untuk memperbaiki nasib. Kelebihan dari teori sudra adalah semua orang yang ada pada kasta sudra sudah pasti ingin memperbaiki hidup. Salah satu caranya adalah dengan datang di tempat lain seperti di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyu Indrayana. Kelemahan teori ini adalah kasta sudra pada umumnya tidak mengetahui ilmu pengetahuan dan pendidikan serta tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Serta biasanya jika ada budak pasti ada tuannya, pasti ada kasta yang lebih tinggi dari kasta sudra yang membawa kasta sudra ke Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Taragi Agusti. Di sini saya akan membacakan simpulan dari materi tentang teori sudra ini, yaitu teori sudra menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para golongan sudra atau disebut juga sebagai budak. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, sudra adalah salah satu kasta yang paling rendah di dalam agama Hindu. Sekian presentasi yang akan disampaikan. Dan kita akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya? Oke. Silakan bertanya. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apa kritik utama yang diajukan terhadap teori sudra dan bagaimana teori ini telah berkembang seiring waktu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, siapa pencetus teori sudra dan apa alasannya? Selamat pagi, di sini saya dari kelompok 4. Menurut teori sudra, apa yang mendorong individu kelas bawah untuk menyebarkan ajaran Hindu di Indonesia? Silakan, tidak ada lagi. Apa yang menjadi dasar pemikiran atau pendapat dari teori sudra? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut teori sudra, apa yang mendorong individu kelas bawah untuk menyebarkan ajaran Hindu di Indonesia? Alasan mengapa para golongan dari sudra menyebarkan ajaran agama Hindu ke
Tidak, Kak. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Apa yang menjadi dasar pemikiran atau pendapat dari teori sudra? Jawaban. Teori sudra dikemukakan oleh von Weber. Menurut teori ini, maksudnya agama Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta sudra. Menurut Weber, golongan berkasta sudra atau pekerja kasar dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya yaitu Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa kritik utama yang diajukan terhadap teori sudra dan bagaimana teori ini telah berkembang seiring waktu? Kritik pertama, kritik terhadap validitas teori. Yang kedua, kritik terhadap faktor eksternal. Yang ketiga, kritik terhadap mobilitas sosial. Yang keempat, kritik terhadap stereotip dan diskriminasi. Yang kelima, kritik terhadap perubahan sosial. Seiring waktu, teori sudra telah mengalami berbagai perubahan dan adaptasi. Beberapa teori telah muncul yang mencoba ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan teori asli. Misalnya, teori-teori seperti teori konflik, teori interaksionalisme simbolik, dan teori fungsionalisme telah mengembangkan pendekatan yang lebih luas dan kompleks terhadap perbedaan sosial dan ekonomi. Selain itu, ada juga upaya untuk menggabungkan teori-teori ini dengan pendekatan kritis terhadap ras, gender, dan kelas sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atau holistik tentang perbedaan sosial. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Siapa pencetus teori sudra dan apa alasannya? Teori yang dikemukakan oleh von Weber menerangkan bahwa ajaran agama Hindu dibawa oleh para golongan sudra atau budak. Mereka menyebarkan ajaran agama Hindu karena ingin merubah nasibnya. Para golongan sudra adalah salah satu golongan yang paling terbawah di dalam cerita kasta Hindu. Maksudnya ajaran ini ke negara Indonesia guna memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ya, sama. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya nomor 4. Ayo siapa yang nomor 4? Yang semangat kelompok 4. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana tentang teori Brahmana. Ada pokok-pokok yang akan kami bahas pada kelompok kami, yaitu pemateri pertama yaitu Nigamatika Suti yang akan membahas tentang pengertian dari teori Brahmana. Terus pemateri kedua Agus Ade Irawan yang akan membahas tentang cara masuknya. Yang ketiga Rizky Nurapadi yang akan membahas tentang bukti-bukti. Yang kelima Siti Karasita yang akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan. Brahmana adalah kelas tertinggi dalam sistem keagamaan Bali. Mereka dianggap sebagai para pendeta atau cendekiawan spiritual yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama Hindu dan melaksanakan berbagai upacara keagamaan. Cara kaum Brahmana sampai di Indonesia adalah menggunakan kapal. Meski ada kepercayaan bahwa jika kaum Brahmana menyeberangi lautan, ilmunya akan hilang. Namun pada saat itu alat transportasi yang paling maju untuk bepergian ke negara lain baru ada kapal laut. Menurut D.C. Pandu, agama dan kebudayaan Hindu Buddha yang datang ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana atau golongan agama, karena hanya kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab isi Veda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut diduga karena undangan penguasa atau kepala suku di Indonesia atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Dan kita akan membacakan video. Ditemukannya bukti prasasti yang ditulis dengan huruf Palava dan bahasa Sanskerta serta sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bertualang di Buddha di Indonesia.
di India, bahasa Hindu itu hanya digunakan dalam kitab suci dan bicara keagamaan. Hanya golongan bermakna yang mengerti dan menguasai penggunaan bahasa tersebut. Menurutnya akan baca oleh sendiri. Kelebihan teori ini adalah hanya para brahmana yang bisa melakukan upacara khusus yang menjadikan seseorang menjadi guru atau wasiastoa, serta kaum brahmana menguasai bahasa Sanskerta dan Palawa. Kelemahan teori ini adalah di India ada peraturan bahwa brahmana tidak boleh keluar dari negerinya. Dalam tradisi agama Hindu terdapat tantangan bagi kaum brahmana untuk menyeberangi lautan, jadi tidak mungkin mereka dapat menyiarkan agama ke Indonesia. Baik, segitu saja hasil kajian kelompok kami. Hari ini kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman semua yang kelas 12. Silakan. Bagaimana teori Brahmana menjelaskan peran dan fungsi Brahmana dalam masyarakat India kuno? Selanjutnya, Perkenalkan, saya Melani dari kelompok 1. Jelaskan latar belakang dicetuskannya teori Brahmana. ya, Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa Brahmana tidak boleh menyeberangi laut? kelompok selanjutnya. Saya dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Apa alasan yang menyebabkan teori Brahmana dianggap sebagai teori paling dominan dibanding teori-teori lainnya? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, mengapa kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi laut? Hal itu berkaitan dengan ajaran Hindu kuno yang menyebut bahwa kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah airnya. Apabila hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan hak atas kastanya sebagai seorang Brahmana. Sekian dari jawaban. Ini saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana teori Brahmana menjelaskan peran dan fungsi Brahmana dalam masyarakat India kuno? Secara keseluruhan, teori Brahmana menjelaskan peran dan fungsi Brahmana sebagai pendeta, pendidik, pemimpin spiritual dan penjaga kebudayaan dalam masyarakat kuno. Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 1. Jelaskan latar belakang dicetuskannya teori Brahmana. Latar belakang teori Brahmana dicetuskan dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan struktur sosial dan spiritual dalam masyarakat Hindu. Berikut beberapa latar belakangnya. 1. Struktur kasta. Teori ini muncul dalam konteks sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi 4 pena, di mana Brahmana berada di posisi tertinggi. 2. Sucian dan ritual. Brahmana dianggap sebagai penjaga ritual dan ajaran agama suci. 3. Tekstual dan filosofis. Teks-teks Veda dan Brahmana menggambarkan pengetahuan, praktek, ritual dan filosofi. 4. Relevansi historis. Pada zaman tertentu, perubahan sosial dan politik di India juga mendorong kebutuhan dan merumuskan teori yang dapat menjelaskan sosial dan pengaruh Brahmana dalam konteks tersebut. Secara keseluruhan, teori Brahmana adalah respon terhadap kompleksitas kehidupan sosial dan religius di masyarakat Hindu, berupaya menjelaskan peran dan makna Brahmana dalam struktur tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, alasan yang menyebabkan teori Brahmana dianggap sebagai teori paling dominan dibandingkan teori lainnya. Teori Brahmana lebih dominan daripada teori lainnya sebab kaum Brahmana merupakan golongan yang menguasai soal keagamaan seperti mendalami kitab-kitab suci. Sekian jawaban dari saya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam jawaban maupun penjelasan yang belum jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok terakhir. Silakan ya kelompok terakhir. Ya, semangat kelompok terakhir.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini teman-teman kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang teori masuknya Hindu Buddha, tentang teori arus balik. Oke, sebelum presentasi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Wirarata selaku moderator. Saya juga Citra Octavia. Saya juga Farizal. Oke, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Dika Octavia. Menurut teori arus balik, masukan penyebaran agama Hindu-Buddha disebabkan oleh ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap ajaran agama Hindu-Buddha yang dibawa oleh para intelektual dari India yang bersemangat menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu-Buddha dengan menumpang kapal-kapal dagang. Teori arus balik ini didukung oleh bukti sejarah yang berasal dari prasasti Nalanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa Balaputra Dewa yang merupakan Raja Sriwijaya mengajukan permintaan kepada Raja di India untuk membangun wihara di Nalanda yang digunakan para tokoh dari Sriwijaya untuk menimba ilmu. Permintaan tersebut dikabulkan sehingga para tokoh dan pelajar Sriwijaya dapat menuntut ilmu agama di India untuk kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu-Buddha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tora. Mahal. Kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha tidak sulit karena pada masa itu orang masih bersifat pasif. Kelebihan, ada kemungkinan para bangsawan Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha dan budaya. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh budaya Hindu-Buddha. Oke, sekian presentasi dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kelompok ingin bertanya. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Fitri dari kelompok 3. Apakah teori arus balik sangat mempengaruhi persebaran agama Hindu Buddha di Indonesia? Oke, silakan dari kelompok lain. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Sulaiman Haji dari kelompok 4. Bagaimana peran bangsa Indonesia dalam penyebaran agama Hindu menurut teori arus balik? Oke. Siapa tanya mau yang Silakan. Kelompok lain? Oke, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan bertanya, siapakah pencetus teori arus balik dan jelaskan alasan mengapa teori tersebut diputuskan? Silakan kelompok terakhir. Apa yang menguatkan teori arus balik? Kita pada Jelas. jelas. Ya. Ini, Kak. Oke, untuk pertanyaannya silakan dijawab dari Andika dulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana peran bangsa Indonesia dalam penyebaran agama Hindu menurut teori arus balik? Menurut teori arus balik, peran bangsa Indonesia dalam penyebaran agama Hindu adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat Indonesia aktif mencari tahu ajaran Hindu dengan mengundang cendekiawan ke Nusantara. 2. Masyarakat Indonesia datang langsung ke India untuk belajar agama Hindu. 3. Masyarakat Indonesia yang telah menguasai ajaran agama Hindu kembali ke Indonesia untuk menyebarkan kepada masyarakat. Oke, saya akan membacakan jawaban dari kelompok 1. Siapakah pencetus teori arus balik dan jelaskan alasan mengapa teori tersebut diputuskan? Oke, pencetusnya bernama FTK Port. Adalah pencetus teori arus balik yang menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia sendiri. Teori ini menceritakan pada peranan bangsa Indonesia dalam menggambarkan kebudayaan Hindu-Buddha, berbeda dengan teori-teori lain yang lebih menonjolkan peran orang India. Terima kasih. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang membuatkan teori arus balik? Bukti otentik yang membuatkan teori arus balik adalah ditemukannya prasasti Nalanda di India yang isinya menjelaskan tentang pembangunan
pelajar dari Kerajaan Sriwijaya yang sedang mengikuti ilmu agama Buddha di India. Oke. Terakhir, rektorat. Apakah teori arus balik sangat berpengaruh persebaran agama Hindu Buddha di Indonesia? Teori arus balik memang berpengaruh pada persebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran kedua agama tersebut tidak hanya terjadi melalui misi dari India, tetapi juga melalui proses interaksi dan adaptasi masyarakat lokal. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, perhatikan semuanya terkait dengan presentasi ya, yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, 2, 3 dan 2, 3, 4 dan 5 ya, dari masing-masing teori. Nah, dari masing-masing teori yang sudah disampaikan, baik dari teori Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dan isi kitab suci Weda, kemudian beberapa kelebihannya. Nah, dalam presentasi yang kalian sajikan tadi, penguasaan materinya cukup bagus, ya. Kemudian kerja kelompok juga bagus, ya. Cuman tadi, ya, dalam presentasinya beberapa kelompok tadi tidak menanggapi, gitu kan? Ketika sudah dijawab pertanyaannya, yang walaupun mungkin ada yang malu tadi ya. Nah, tapi dalam sajian presentasinya dan penguasaan materinya, anggap sudah bagus, ya. Dan mudah-mudahan di pembelajaran kita berikutnya nanti, atau di presentasi yang berikutnya, supaya semangatnya lebih strong lagi, gitu kan? Supaya pembelajaran itu akan lebih menarik dan lebih menyenangkan, ya. Ya. Oke. Oke, dari materi teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia, pengalaman apa yang menurut kalian yang hikmah yang dapat kalian peroleh atau manfaat yang bisa kalian peroleh dari kalian mempelajari teori ini? Ayo. Saya Pak. Oke, Wahyu. Kami bisa memahami lebih jelas tentang sejarah bagaimana awal masuknya penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia, dan juga lebih menghormati dan menghargai juga tentunya tentang masa Hindu Buddha tersebut. Oke, fokus ya. Dari Wahyu, ada yang lain lagi manfaat dan hikmah yang bisa diperoleh dari yang ini? Oke, silakan. Kita dapat mengetahui bagaimana agama Hindu Buddha mempengaruhi perkembangan kebudayaan Indonesia, seperti seni bangunan, seni rupa, sistem pemerintahan dan sistem kepercayaan. Dan sistem kepercayaan, bagus. Ada yang lain lagi? Oke, Dika. Menghargai keyakinan masing-masing tanpa saling menyalahkan. Oke, menghargai keyakinan masing-masing tanpa saling menyalahkan. Oke, ada yang lain lagi? Oke. Kita dapat mempelajari sejarah evolusi Hindu sangat penting karena di sini digambarkan bagaimana dinamika berpikir para cendekiawan Hindu yang telah mengembangkan dua pemikirannya kepada umat manusia dari satu zaman ke zaman berikutnya. Ada yang lain lagi? Ya, Tri. Silakan. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu menambah wawasan tentang ajaran agama lain selain dari agama Islam, seperti kita dapat mengetahui dewa-dewa Hindu dan kitab-kitab Buddha. Oke. Kita dapat mengetahui nama-nama dewa, kemudian kitab-kitab agama Hindu dan agama Buddha. Masih ada? Yang lain lagi? Masih ada? Oke, perhatikan ya semuanya. Untuk tugasnya, anaknya tugas yang sudah kalian kerjakan atau KPD-nya, silakan dikumpul. KPD-nya silakan dikumpul. Oke, perhatikan.
Sudah. Dari manfaat dan hikmah yang sudah disampaikan tadi cukup bagus, seperti siswa sudah memahami materinya. Kemudian dari teori Brahmana, apakah sudah bisa dipahami ya semuanya? Ya. Oke. Teori Ksatria? Nah, teori Waisa? Kemudian teori arus balik? Teori Sudra? Semua dari teori yang sudah kalian sampaikan itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke, kemudian silakan diisi refleksi sesuai yang sudah kubagikan. Ya, yang ini. Ya, tentang aja. Oke, refleksi bisa. Ya, diisi. Ya, diisi. Nanti buka refleksi setelah. Oke, di cetak aja. Cetak, Pak. Cetak aja. Ada yang belum? Oke, sudah ya di sini refleksi semuanya. Oke, perhatikan semuanya. Terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah tentang teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Nah, selanjutnya di pembelajaran minggu depan, pembelajaran minggu depan, silakan coba dipelajari nantinya. Nanti kita akan bahas dan kita ulas lebih banyak lagi terkait dengan pengaruh atau perkembangan pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya. Karena pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia itu telah mempengaruhi berbagai aspek dan berbagai bidang ya dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi kita akan pelajari minggu depan itu terkait dengan pengaruh atau perkembangan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, pengaruhnya itu ada beberapa hal ya yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di Indonesia. Ada dari aspek politik, kemudian ada aspek atau sistem penanggalan kalender, dari segi kepercayaan, kemudian ya arsitektur candi, apalagi menurut kalian ini yang kita lihat di sekitar kita, ya sistem pemerintahan, ya kan, kepercayaan. Nah, walaupun nanti kita bahas dan kita ulas minggu depan ya terkait dengan perkembangan pengaruh kebudayaan Hindu Buddha. Dan materi ini kita sebentar akan kita mengakhiri ya pembelajaran kita, dan mudah-mudahan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan yang agak kurang semangat tadi mudah-mudahan lebih semangat, lebih strong lagi ya di depan belajarnya, dan dapat memperhatikan temannya ya dengan baik. Teman-temannya.
paket. Paketnya dibuka semuanya. Ayo paketnya di Oke, baik yang perhatikan semuanya. Sebelum kita mengakhiri ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, pembelajaran sejarah, ya. Salam jas merah. Sejarah. Belum kompak. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, jas merah. Silakan ayo untuk dapat memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, dihormat. Terima kasih, Pak. Sama-sama semuanya. Yuk. Pak. Yang